Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran dengan judul Born to Fight. Lahir menjadi petarung, lahir untuk bertarung, lahir untuk berkelahi. Nah, sebelumnya mari terlebih dahulu kita buka Alkitab kita dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 11 dan 12. Tapi kalau bisa nanti Bapak Ibu baca di rumah dari ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Ini dua ayat saja. Efesus yang ke-6 ayat yang ke-11 dan 12. Dalam hitungan yang ketiga kita baca secara bersama-sama ya. Efesus yang ke-6 ayat 11 dan 12. 1, 2, 3 ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Berdasarkan Efesus 6 ayat 10 sampai 20, kita dapat menyadari dua hal yang sangat esensial dan penting sekali. Yang pertama, bahwa kita harus mengenal siapa musuh kita. Kita harus mengenal siapa musuh kita dan mengenali kekuatan yang harus kita pergunakan dalam melawan musuh kita. Tadi dikatakan bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Tolong digarisbawahi, bukan melawan darah dan daging. Jadi siapapun yang berdarah, ya, yang punya darah, yang punya daging itu bukan musuh kita, dan jangan pernah jadikan mereka sebagai musuh kita. Ya, mereka dengan segala kejahatannya, ya, mereka dengan segala kemunafikannya, they are not our enemy. Mereka bukan musuh kita. Lalu siapa musuh kita? Sudah dengan jelas ditegaskan di sini. Musuh kita itu melawan siapa? Tipu muslihat iblis. Hebat ya, ternyata iblis juga punya pemerintahan. Ada siapa? Ada pemerintah-pemerintah, ada penguasa-penguasa, ada penghulu-penghulu dunia, ada roh-roh jahat di udara. Terorganisir gitu loh pemerintahannya. Ada kepemimpinannya, ada leadershipnya, di mana setan atau si iblis sebagai kepala, sebagai ketuanya, sebagai presidennya. Nah, jadi musuh kita itu melawan iblis dengan antek-anteknya, dengan para pasukannya atau ajudannya. Secerewet-cerewetnya istri, karena bertubuh, berdarah, dan punya daging, bukan musuh kita. Amin Bapak-Bapak. Amin Bapak-Bapak. Amin. Ada apa kadang-kadang abang sama adik susah sekali akur, bah. Setiap hari bah berantem, kakak beradik berantem tiap hari, bah. Ada yang begitu di keluarga. Susah sekali akur. Nah, itu bukan musuh kita. Suami, istri, mertua, apalagi bukan musuh kita. Amin ibu-ibu. Mertua bukan musuh kita. Musuh kita adalah melawan tipu muslihat iblis. Nah, kita harus menyadari bahwa kita terlahir sebagai seorang petarung. Tidak ada kemenangan tanpa kita perjuangkan. Tidak ada kemenangan tanpa kita perjuangkan. Kita lebih dari pemenang, tetapi kita harus menunjukkan eksistensi kita sebagai seorang yang lebih dari pemenang. Dengan apa? Kita bertarung. Kita bertarung dengan pergumulan iman kita.
secara khusus karena kita beriman kepada Kristus, itu membuat kita lebih lagi menyadari betapa besar tantangan iman kita sebagai orang Kristen. Betapa tidak mudahnya pergumulan kita dalam menjalani kekristenan kita. Kita punya tantangan, kita punya godaan, kita punya pencobaan. Tantangan kita bukan hanya sekedar yang terlihat, tapi juga yang tidak terlihat. Tantangan kita bukan hanya bergumul menyelesaikan masalah kehidupan kita sehari-hari, tapi menyelesaikan masalah karakter kita. Itu tantangan kita. Dan melihat kepada Yesus membuat kita menyadari betapa banyak PR kita. Banyak kali PR kita. Jadi kalau kita tidak mau jadi petarung, jangan jadi Kristen. Karena jadi Kristen artinya jadi petarung. Berkelahi, tapi bukan berkelahi dengan tetangga. Bukan berkelahi dengan saudara, bukan berkelahi dengan siapapun. Kita berkelahi dengan yang tidak kelihatan. Kita berkelahi dengan diri kita yang masih jauh dari kata berkenan. Kita berkelahi dengan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 16 dan 17. 1 Yohanes 2 ayat 16 dan 17. Dikatakan demikian, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi dikontraskan. Orang yang tidak hidup dalam keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup adalah orang yang seperti apa? Melakukan kehendak Bapa. Nah, kalau kita menyebut diri kita sebagai anak Allah, anak Bapa, nah kita itu harus membenci semua hal itu. Keinginan daging, keangkuhan hidup, kesombongan. Itu tidak berasal dari Bapa. Keinginan mata itu tidak berasal dari Bapa. Itu semua merusak kita. Dunia mengajarkan untuk bahagia kita harus punya uang banyak. Tapi Alkitab tidak pernah mengajarkan seperti itu. Matius pasal yang kelima ucapan bahagia. Dijelaskan secara teologis konsep bahagia. Bahagianya kita sebagai orang Kristen. Kalau apa? Kita mengerti kebenaran. Kalau apa? Kita dihina atau tersiksa karena nama Yesus. Itu bahagianya kita. Nah, kita harus menjadikan semuanya itu sebagai dasar untuk kita bahagia. Nah, kalau kita bisa memahami dan menghidupi kebenaran itu, kita adalah orang-orang yang merdeka. Yang setuju katakan amin. Dalam 1 Korintus 9 ayat 26, Paulus berkata bahwa aku tidak berlari tanpa tujuan. Berlari itu ada tujuannya. Aku bukan petinju yang sembarangan memukul. Dia bukan petinju yang sembarangan memukul. Hal itu menunjukkan bahwa memang kita nggak bisa menghindari satu pertandingan, satu perlombaan. Dan kita harus mempersiapkan diri untuk menjadi petarung yang tangguh, petarung yang hebat. Sehingga kita bisa menang dalam gelanggang pertandingan yang kita ikuti. Nggak ada apa. Orang ujuk-ujuk jadi petinju kelas berat. Petinju internasional, dia harus menghabiskan banyak waktu untuk latihan, dia harus menghabiskan waktu berjam-jam, bagaimana cara memukul yang baik, kakinya bagaimana, lalu dia fitness 1, 2, jadi fitness, belum lagi nanti dia secara khusus dilatih, dimotivasi supaya memiliki mental pemenang, mental seorang petarung, itu juga penting sekali. Baru dia bisa jadi petarung yang hebat, petarung yang handal. Begitu juga dengan kita. Dunia ini terlalu jahat. Manusia makin lama makin jahat. Udah dibunuh, difitnah lagi. Amang uyamang. Udah dibunuh, difitnah lagi. Diskenariokan lagi yang enggak. Mati enggak kita? Itu orang yang tahu hukum, penegak hukum. Tapi enggak melakukan hukum. Tapi jangan mudahnya kita marah dan menghakimi. Karena gak sedikit hamba Tuhan juga seperti itu. Ngerti firman Tuhan tapi gak melakukan firman Tuhan. Miris rasanya. Tapi saya yakin di Teleos gak ada. Insya Allah. Coba banyak kali drama. Lebih-lebih dari drakor. Drama Korea. Hang si om samida sarang iyo. Coba mau jadi apa kita ini? Miris sekali rasanya. Orang yang terhormat, orang yang punya kedudukan. Ketika seorang yang punya kedudukan, punya jabatan, punya pangkat yang tinggi,
tidak memiliki integritas yang baik, rusak yang ada. Saya bukan tidak mendukung seorang Kristen itu masuk ke dalam dunia politik, dalam pemerintahan, jadi pejabat dan sebagainya macamnya. Silakan. Tapi miliki dong mentalitas yang benar, mental petarung. Mengerti kebenaran firman Tuhan sehingga kita bisa bertarung melawan segala tipu muslihat iblis, segala kejahatan. Jadi harus masuk dalam dunia pemerintahan untuk merebut panggung politik yang sudah disalah fungsikan, disalahgunakan. Pekerjaan cuma 2 hari mas kelas mereka. Mereka itu, negeri ini bukan kekurangan orang pintar, Pak. Negeri ini bukan kekurangan orang hebat. Negeri ini bukan kekurangan orang yang jago ngomong. Banyak, Pak. Pendeta juga sama, banyak yang jago ngomong, tapi hanya jago ngomong. Pendeta-pendeta yang jago ngomong, fasih lidah, pukul mimbar terbelah 2, satu lagi itu banyak, Pak. Bukan emosi, frustasi. Biar keadaan makin tidak jelas. Apalagi mau kita harapkan dengan realitas dunia. Masih bah kita menunda-nunda pertobatan. Dunia kita bukan di sini, nggak jelas. Apa yang mau kita harapkan dari dunia ini? Keindahan, kebahagiaan, tidak ada. Hanya dalam Tuhan kita bahagia. Amin. Mengerikan kali. Cuma dia salah korban. Iya kan? Orang Batak, banyak pengacara. Selesailah. Terus gak bisa dibeli lagi dengan uang. Aduh Tuhan. Lebih dari drama Korea. Drama Korea. Ada yang bilang para mantan jenderal, ini emang gak perlu tim sus. Gak perlu tim khusus. Ini pekerjaan 2 hari. Kamarudin lebih ngeri lagi pengacaranya. Ini mah pekerjaan yang cuma setengah hari. Setengah hari, ini sudah sebulan lebih. Jadi negeri ini bukan kekurangan orang pintar, negeri ini kekurangan orang jujur. Tahu kenapa gedung DPR itu licin? Tahu? Karena banyak penjilat, makanya licin. Negeri ini kurang orang jujur, makanya rusak. Yang dibutuhkan kejujuran, keberanian. Menjadi seorang petarung juga esensinya harus punya keberanian. Kalau kita tidak berani, rusak kita. Apa yang mau kita suarakan? Kebenaran. Salah satu substansinya untuk bisa disuarakan harus punya keberanian. Jangan takut. Kebenaran yang keras, nggak banyak yang sukai. Tapi harus berani kita sampaikan supaya kita semua dimerdekakan. Nggak laku loh Pak Pendeta kalau keras-keras. Nggak jadi masalah. Yang penting kita menyuarakan kebenaran. Memang tidak banyak orang yang benar-benar menyukai kebenaran yang murni. Maunya dinina bobokkan dengan pengajaran 5 langkah menuju sukses. 2 langkah hidup berkelimpahan. 3 cara untuk menjadi orang hebat. Kita harus jadi petarung. Dan untuk menjadi seorang petarung seperti yang diungkapkan oleh Efesus pasal yang ke-6 tadi, ayat 10-20, kita harus mengenali siapa musuh kita. Bukan main-main loh. Musuh kita itu berat. Jangan anggap sepele dengan setan. Tapi kan Tuhan Yesus sudah mengalahkan, betul. Tapi bukan berarti dia sudah tidak punya lagi kekuatan. Bukan berarti bahwa dia sudah nggak ada lagi kekuatannya. Tetap masih ada. Makanya saya nggak suka sama lagu sekolah minggu itu. Nggak alkitabiah. Kayak merendahkan iblis, bukan bermaksud untuk meninggikan. Tapi kita harus hati-hati. Tahu betul bahwa dia itu licik-picik. Dia tahu apa yang menjadi kelemahan kita dan menghancurkan kita sesuai dengan kelemahan kita. Ingat kata Alkitab. Jangan kita bilang begini Pak Pendeta. Kan Tuhan Yesus sudah mengalahkan setan. Jadi kalaupun dia seperti singa, dia nggak punya giginya. Hanya bisa ngaum-ngaum. Siapa bilang? Bahasa Alkitab, bahasa surat Petrus mengatakan bahwa dia seperti singa yang mengaum, lalu mencari mangsa untuk ditelan, Mbak. Bukan hanya dimakan, Mbak, ditelan, Mbak. Siap mencari mangsa untuk ditelan. Jadi bukan ompong. Bukan bermaksud merendahkan. Dong. Ada iblis di bawah kolong. Hatiku mau dicolong. Oh Tuhan segera colong. Ngapain Mbak iblis di bawah kolong, Mbak? Ngapain, Mbak?
Tuhan Yesus aja dicobai. Tuhan Yesus aja dicecar. Nah siapa kita? Berani loh dia melawan Tuhan Yesus pencipta loh. Setan tahu nggak Yesus itu Tuhan? Roh jahat tahu nggak Yesus itu Tuhan? Matius pasal yang ke-8. Matius pasal yang ke-8. Apa kata roh jahat? Apa urusanmu anak Allah yang maha tinggi? Apakah engkau hendak menghakimi kami sebelum waktunya? Tahu nggak mereka? Tahu. Malah jelas lagi. Anak Allah yang maha tinggi. Coba, roh jahat aja mengakui bahwa Yesus itu Tuhan, anak Allah yang maha tinggi. Siapa kita yang menolak ketuhanannya, Pak? Setan aja ngakui, Pak. Dan hebatnya mereka itu bukan hanya sekedar ngakui. Takut loh, takut. Ada ketakutan. Kita ini, Pak, udah percaya Tuhan Yesus, percaya Yesus Tuhan, tapi tidak ada takut-takutnya, Pak. Buat dosa enteng aja, Pak. Yakobus 2 ayat 19, kamu percaya kepada satu Allah, Allah itu Esa. Roh jahat juga dan trembling, gemetar. Itu Alkitab yang ngomong. Kita gemetar enggak? Ada ketundukan enggak sama Tuhan? Percaya yang benar itu bukan hanya sekedar mengakui statusnya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi harus disertai dengan ketakutan, penundukan, ketaatan, penundukan diri kepada Dia. Jadi bukan hanya sekedar mengakui Dia dengan benar, tapi juga menghormati dan memperlakukan Dia dengan benar. Ini percaya yang benar. Amin. Amin. Iya. Jadi ada ketundukan dari setiap kita. Kalau kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, kita harus mengalami proses pertobatan. Dan pertobatan dalam konteks kekristenan bukan hanya sekedar perubahan keyakinan, bukan hanya sekedar perubahan status, tapi perubahan karakter, perubahan hidup, perubahan pola pikir. Paulus katakan dalam Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaruan budimu. Luar biasa loh Rasul Paulus, saya kagum sekali. Hal itu benar sekali. Tidak mungkin orang bisa berubah kalau pikirannya tidak berubah. Pola pikirnya tidak berubah. Jadi perubahan hidup itu dimulai dari perubahan pola pikir. Mindset kita harus diubah. Kalau kita masih keras kepala, sehebat apapun kebenaran disampaikan, tidak akan mengubah hidup kita, Pak. Tahu apa yang membuat bangsa Israel sulit kali berubah? Bukan karena kurang baik Tuhan, bukan kurang nyata kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka, tapi keras kepala, Pak. Keras kepala. Ada orang Batak yang bilang kalau mereka itu adalah keturunan bangsa Israel. Yang jadi bangga. Ya, bangganya di mana, Pak? Keras kepala, Pak. Memang betul juga sih. Orang Batak keras kepala rata-rata. Tapi kalau di sini orang Batak yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Keras kepala. Coba. Ini satu kebenaran yang luar biasa yang harus kita pikirkan, kita renungkan. Dan marilah kita berubah. Jadi pertobatan itu bukan hanya sekedar perubahan status. Pertobatan itu bukan hanya sekedar perubahan status atau keyakinan. Tapi perubahan hidup. Perubahan karakter. Kita menjalani proses perubahan. Dan itu gak mudah, it takes time. It takes time. Itu memakan waktu yang panjang. Apalagi sudah bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun kita jahat. Ya, melakukan dosa. Tidak mungkin Pak dalam waktu sekejap langsung berubah. Tidak mungkin Pak. Tidak ada orang yang baik dalam waktu seketika, jahat dalam waktu seketika. Tidak ada Pak. Tidak ada yang instan enak, hanya Indomie, pokmie. Nah untuk kita bisa dinikmati oleh Tuhan, itu by proses. By proses sampai kita matang. Dan kita harus berjuang untuk jadi matang. Supaya apa? Supaya kita bisa dinikmati oleh Tuhan. Jangan belum matang, lalu petantang-petenteng. Apalagi ya, baru bertobat misalnya langsung disuruh melayani Tuhan. Itu paling saya gak suka. Gereja-gereja itu ya, untuk mengangkat gerejanya supaya banyak jemaatnya. Artis yang baru bertobat dari agama tetangga jadi Kristen, langsung dipakai kesaksian. Gak lama kemudian kembali lagi ke agamanya. Makanya persoalkan dulu imannya, Pak. Kekristenannya baru dipakai, Pak. Buat dulu dia ikut kelas PA, Pak. Ajarkan kekristenan yang benar, siapa Yesus itu. Gitu, Pak. Bagaimana keselamatan itu. Ini baru jadi Kristen 13 tahun. Tiba-tiba tinggalkan imannya. Saya sih gak pusingkan, silakan aja. Yang buat saya miris, sedih. Alasannya apa? Kenapa kamu pindah lagi? Iya soalnya
Aku bingung nanti kalau aku mati siapa yang ngurus? Ya Allah, siapa yang mandikan? Ya Allah. Loh, kok yang begitu-begitu, Pak? Diperkarakan, Pak. Nanti kalau saya mati siapa yang mandikan? Nggak sekalian nanti pakai sampo apa? Sekalian pentin atau Sunsilk. Pakai Rexona, sekalian lah. Saya bukan melarang orang untuk itu hak kita, kebebasan. Ya, memilih berpendapat itu hak kita. Silakan, mau kembali lagi silakan, mau jadi ateis silakan, nggak jadi masalah. Tapi saya sedih mendengarkan alasannya. Masa kita mengorbankan keselamatan, kekekalan kita hanya karena mengurus hal-hal yang seperti itu, Pak? Nggak terlalu penting siapa yang ngurus kita. Orang sudah mati. Orang sudah mati, Pak. Nggak terlalu penting. Nggak dikubur pun, seandainya nggak dikubur nggak jadi masalah, Pak. Yang penting kita langsung masuk surga, betul nggak? Bahkan siapa yang mengantar kita pun bukan siapa-siapa, nggak banyak, nggak jadi masalah. Karena yang paling penting itu bukan siapa yang mengantar, siapa yang menjemput. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bukan siapa yang mengantar, tapi siapa yang menjemput. Ya kan, biar aja yang ngantar kita cuman satu ketua RT sama 2 hansip yang kurus ceking. Ngantar kita nggak jadi masalah apa. Yang penting yang jemput kita Tuhan Yesus. Ini yang ngantar kita 100 meter, 200 meter. Orang kaya semua pakai mobil Alphard, Ferrari dan sebagainya macamnya. Tapi yang jemput malaikat maut untuk apa? Yang jemput malaikat maut untuk apa? Siapa yang mau nanti matinya dijemput Tuhan Yesus? Boleh angkat tangan? Semua. Siapa yang mau sungguh-sungguh bertobat? Siapa yang mau diberkati dengan melimpah? Nomor 1 kalau berkat. Jadi marilah kita jadi petarung. Sadari bahwa kita adalah petarung dan harus jadi petarung, harus berkelahi. Nggak bisa nggak berkelahi, harus berkelahi. Tapi sekali lagi kenali musuh kita, jangan berkelahi sama tetangga, Pak. Kalau ada orang yang memfitnah kita, ngomongin kita, itu kesempatan untuk kita jadi petarung. Dalam pengertian tunjukkan kualitas diri kita. Kualitas kita, balas dengan kebaikan, balas dengan kasih, dengan cinta kasih. Meskipun kita disakiti, tapi kita mengampuni. Orang bisa diubahkan dengan sikap kita seperti ini, itu kita jadi berkat, amin. Iya, jadi berkat kita seperti itu. Ya ini, diri kita ini pergumulan, Pak. Diri kita ini gelanggang pertandingan, Pak. Diri kita ini sebenarnya. Dari ujung rambut sampai telapak kaki. Ini semua banyak kali masalah. Banyak kali masalahnya ini. Entah di bibir lah, di pikiran lah. Ya, dengan tindakan lah. Bibir yang suka ngomongin orang lain lah, memfitnah orang lain. Gak suka sama orang lain. Nah, itu. Ini semua pergumulan, Pak. Nah, kita harus bertarung dengan semuanya ini, Pak. Jangan terlalu banyak ngomongin orang lain, kekurangan orang lain, kelemahan orang lain, Pak. Kita kadang-kala terlalu lebar mata kita, mulut kita untuk ngomongin kekurangan orang lain, kelemahan orang lain, Pak. Terlalu sempit mata kita, bibir kita untuk ngomongin diri kita sendiri, kekurangan kita. Tapi lagi-lagi di sini enggak ada yang ngaku. Diri kita ini sendiri pergumulan. Waktu kita disakiti, respon kita bagaimana? Makanya kita harus pasang anti gores di hati kita supaya nggak gampang tersakiti, Pak. Nggak gampang dendam, nggak gampang benci, nggak gampang marah. Amin. Dendam, kebencian, amarah, kepahitan itu semua sampah. Hati kita bukan tempat sampah. Amin. Menjadi penting sekali untuk kita menjaga hati karena itu sumber kehidupan. Makanya ada lagu kan, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati lentera hidup ini. Kukan menari, gelanggang pertandingan. Dua diri kita, lalu sekeliling kita. Lalu ketika kita di luar sana, saya aja ya, misalnya lagi di jalan, itu penuh dengan pergumulan loh. Di jalan, apalagi di Jakarta ini, macetnya kan luar biasa. Bekasi sama semua lah ini. Itu pergumulan hebat. Itu juga merupakan pergumulan di proses kita di jalan. Diri kita, penguasaan diri kita, kesabaran kita diproses. Salah satu kekurangan saya itu kesabaran. Gak sabar, Pak. Apalagi kalau lagi pelayanan, udah lagi buru-buru. Takut terlambat. Itu gak sabar banget. Ini kan, terus tiba-tiba di depan ada ibu-ibu lagi naik motor. Itu selesai.
Kalau kita sudah naik mobil di depan ibu-ibu naik motor, bisa dia sen kiri tapi ke kanan. Sen kanan tapi ke kiri. Ibu-ibu jangan seperti itu ya ibu-ibu di sini ya. Kalau sen kiri ke kiri, Pak. Sen kanan ke kanan, Pak. Jangan sen kiri tapi ke kanan. Lama-lama, saya ada 3 kali, 4 kali mengalami seperti itu. Lama-lama saya pelajari kalau ibu-ibu naik motor. Kalau dia sen kiri, mungkin dia kasih kode sama kita supaya kita belok kiri karena dia mau ke kanan. Mungkin begitu kali. Jadi kalau dia sen kiri, dia suruh kita ke kiri karena dia mau ke kanan. Abang ya bang, hatilah. Aduh Tuhan. Aduh. Jadi kita harus bisa merenungkan ya betapa luar biasanya pergumulan kita sebagai seorang Kristen. Pergumulan iman kita luar biasa. Dan kita gak perlu takut. Karena apa? Karena ada pendahulu-pendahulu kita. Mari kita buka Ibrani pasal 12. Pendahulu-pendahulu kita yang juga punya pergumulan iman yang sama. Mereka juga berjuang. Mereka juga memiliki perjuangan yang sama. Mereka bertarung bagaimana mereka mempertahankan iman mereka, cinta mereka, kesetiaan mereka, ketundukan mereka kepada Yesus. Meskipun mereka mengalami aniaya yang begitu hebat, begitu besar. Meskipun mereka mengalami penderitaan yang begitu dahsyat. Mereka bertarung dengan semuanya itu. Itu namanya pertarungan iman. Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Dikatakan demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ada perlombaan yang diwajibkan. Ada pertandingan yang diwajibkan yang semua kita, orang percaya, orang Kristen, pengikut Yesus harus ikuti. Tapi syarat masuk ke gelanggang itu adalah menanggalkan semua beban dan dosa. Kita nggak mungkin serius dan sungguh-sungguh berjuang menjadi seperti Yesus kalau masih ada dosa favorit, ya ketertarikan kita pada sesuatu. Itu tergolong berhala. Nah Tuhan tidak ingin ada berhala lain selain Dia. Pilih Dia atau yang lain. Nggak bisa zona ketiga atau pilihan 3. Tuhan atau berhala. Nggak ada Tuhan dan berhala. Ketika kita memilih Tuhan dan berhala, itu sama dengan berhala. Jadi hanya Tuhan. Nah untuk kita mau masuk dalam gelanggang atau pertandingan itu, perlombaan itu, kita harus ingat ada start, ada finish. Ada start, ada finish. Saat kita mulai mengerti semua kebenaran ini dan menghidupinya, itulah mulainya, startnya. Dan ada finish. Finishnya kapan? Ya kapan berakhir hidup kita. Itulah finishnya. Kapan berakhir hidup kita? Kita tidak tahu. Tapi yang pasti berakhir. Pasti berakhir, Pak. Hidup kita itu pasti berakhir. Ini saja seharusnya menggetarkan hati kita. Ini saja seharusnya menggetarkan hati kita dan membuat kita menggeliat untuk segera mengambil tindakan pertobatan atau perubahan. Hidup kita jangan sampai kita berpikir seakan-akan gak ada ujungnya. Ada Pak, ujungnya pasti berakhir. Dan bahkan kita gak tahu. Ada yang tiba-tiba misalnya besok, misalnya bulan depan, tahun depan. Semua Pak kita antrian. Tapi kita gak tahu antrian keberapa. Kematian itu sebuah kepastian. Kematian sebuah kepastian. Untuk itu kita menggaransi. Harus menggaransi atau mempersiapkan diri menghadapi kematian kita. Suatu waktu nanti kita akan berada dalam peti. Makanya kata Alkitab lebih bagus datang ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Betul nggak? Di rumah duka itu kita banyak merenung. Selain sedih kita banyak merenung dan harus kita renungkan. Suatu waktu nanti aku yang ada di situ. Sebelum aku ke situ, apakah aku sudah siap? Bukan menakut-nakuti. Tapi kalau tidak ada ketakutan, tidak ada kegentaran, bagaimana kita mau sungguh-sungguh mengalami pertobatan?
Meskipun alasan utama kita untuk tidak hidup dalam dosa, itu bukan karena takut masuk neraka, tapi kita nggak mau melukai perasaan Tuhan. Amin. Sebagai contoh saya, atau Bapak Ibu lah, mungkin kita punya alasan yang sama. Kalau kita tidak mau menyakiti perasaan orang tua kita, itu bukan karena kita takut dipukul, tapi kita nggak mau menyakiti perasaannya. Kita nggak mau melawan orang tua kita, nggak mau melawan mereka, itu bukan karena kita takut dipukul, tapi kita nggak mau menyakiti perasaan mereka. Amin. Makanya anak-anak muda yang masih melawan orang tuanya, bertobat, sebelum terlambat, selama masih ada waktu. Jahatnya bukan main sama orang tua, melawan, gak hormat sama orang tua. Ya kan? Terus nanti kalau mati orang tua, dia nangisnya paling kencang. Gak ada apa artinya. Lalu dibuat kuburannya indah, seindah-indahnya, dikasih sepatu yang mahal-mahal. Udah gak ada artinya, percuma apa. Dibahagiakan selama dia masih hidup. Amin. Jangan hanya dengan uang, waktu. Tidak semua orang bahagia karena uang. Waktu, perhatian. Amin, anak-anak muda. Nah, ini kan masih banyak anak-anak muda di sini. Iya, senang kan orang tua selagi punya waktu. Selagi ada kesempatan. Doing something gitu loh. Buat sesuatu. Apa yang membahagiakan mereka. Bekerja sekeras-kerasnya. Bekerja sekeras-kerasnya, bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Bertarung. Selain untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, kita mau bahagiakan orang tua kita. Karena kalau orang tua yang adalah perwakilan Tuhan di muka bumi yang terlihat, tidak kita hormati. Apalagi Tuhan yang tidak kelihatan. Tidak mungkin kita hormati. Yang terlihat aja gak kita hormati, apalagi yang tidak kelihatan. Betul gak? Jadi bagaimana kita menghormati Tuhan harus terrefleksi dengan kita menghormati yang terlihat secara khusus orang terdekat kita, lebih khusus lagi orang tua kita. Mengasihi orang tua kita, sayang sama orang tua kita, jerilela mereka, perjuangan mereka dalam membesarkan kita, menyekolahkan kita, sampai-sampai apapun dijual demi anaknya sekolah setinggi-tingginya. Tapi dibayar dengan apa? Dengan melawan orang tua, dengan gak hormat sama orang tua. Jasa orang tua dilupakan. Nah ini sih memang keterlaluan. Ini sih keterlaluan orang seperti ini. Ada gak orang seperti itu? Ada, lebih ngeri juga ada. Ya, misalnya cerita Malin Kundang ya, yang tidak menghormati orang tuanya, melupakan orang tuanya. Itu kisah inspiratif yang bisa menegur kita yang tidak hormat sama orang tua. Jadi kita harus menghormati Tuhan dan itu harus terlihat dari cara kita menghormati sesama kita, mengasihi sesama kita, menghormati sesama kita. Siapapun mereka, kita harus mengasihi mereka. Gak ada orang yang kita boleh pandang musuh. Musuh aja harus kita hormati, apalagi teman. Betul gak? Apalagi sahabat. Ayat yang kedua. Dari Ibrani pasal yang ke-12 tadi ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Garis bawahi kata tertuju kepada Yesus. Mengapa? Yang memimpin kita dalam iman. Yang memimpin kita dalam iman siapa? Tuhan Yesus. Sumber iman kita siapa? Tuhan Yesus. Fokus iman kita siapa? Tuhan Yesus. Yang memimpin kita kepada iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Siapa yang bisa menyempurnakan iman kita? Tuhan Yesus. Beriman kepada Tuhan Yesus itu progresif sifatnya, bertahap. Ada tahapan-tahapannya. Dan kita harus melalui setiap tahapan yang ada. Peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita merupakan tahapan untuk memurnikan iman kita, mendewasakan iman kita, menumbuh kembangkan iman kita. Kita semakin bertumbuh lewat berbagai macam peristiwa. Kita semakin bertumbuh lewat kebenaran firman Tuhan dan komitmen untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan. Paulus berkata iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus.
Tuhan pakai berbagai macam peristiwa untuk mendewasakan setiap kita. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam segala hal bagi mereka yang, kalau kita mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, percayalah dalam segala hal Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ada masalah yang kita alami hari ini? Halo? Ada masalah yang kita hadapi hari-hari ini? Ada persoalan? Percayalah Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Makanya doanya jangan begitu, aku cabut dalam nama Yesus, aku cabut dalam nama Yesus. Kayak cabut bulu bebek, Pak. Persoalkan dulu, Pak, apa maksud Tuhan di balik setiap persoalan yang diizinkan terjadi. Amin. Pertanyakan sama Tuhan, karakterku yang bagian mana yang Tuhan mau ubahkan lewat masalah ini? Karakterku yang bagian mana? Dan jangan cengeng. Ini kan baru sedikit masalah apa langsung cengeng. Dikit-dikit panggil Pak Pendeta. Kita juga punya kuasa. Tuhan juga kasih hikmat sama kita, bukan hanya sama pendeta, sama kita semua. Kalau kita percaya kepada Yesus. Yohanes 1 ayat 12. Kisah 1 ayat 8. Jelas itu, kita semua diberi kuasa. Iya kan, jangan dikit-dikit cengeng. Gak kuat Pak Pendeta. Tapi kalau di gereja nyanyinya, saya lebih dari pemenang, saya lebih dari pemenang. Katakan kiri kanannya lebih dari pemenang. Lawan dong masalah kita, taklukkan masalah kita. Kita bertarung, amin. Hadapi, jangan mundur. Apalagi lompat. Itu gak pernah bisa menyelesaikan masalah, Pak. Mengakhiri hidup apalagi, itu menambah masalah, Pak. Selesai masalah kita, tapi kita jadi masalah bagi orang lain. Itu bukan mengurangi masalah, nambah masalah. Apalagi begitu karena masalah cinta, amangunya Bang. Kayak enggak ada lagi pria di dunia ini, Pak. Banyak cowok ganteng. Seperti di Teleos ini banyak kali cowok ganteng. Ini adik saya pemain musik, jago ini, ganteng-ganteng. Banyak, Pak. Tapi sudah ada yang punya. Karena cowok, karena cewek, ya banyak. Kayak dunia ini berakhir hanya karena kisah cintanya berakhir. Dunia belum berakhir bila kau putuskan aku. Lagu dunia loh itu. Bisa begitu loh. Dunia belum berakhir bila kau putuskan aku. Masih banyak teman-temanku di sini. Anemaniku. Masih banyak, Pak. Kalau anak muda, katakan amin. Iya loh, bocah-bocah bunuh diri hanya karena masalah cinta. Itu banyak. Kan miris kita. Hah? Halo Besti? Halo? Makanya yang dicari itu bukan yang ganteng, bukan yang kaya, yang mengasihi Tuhan, Pak. Yang bertanggung jawab, tapi juga harus bertanggung jawab, kerja keras. Bukan hanya ganteng, bukan hanya cantik, bekerja keras. Persoalkan kedewasaan rohaninya, karakternya, moralnya, finansialnya. Harus sehat semuanya. Harus sehat. Amin. Yang cewek-cewek apalagi. Misalnya lagi makan-makan, lagi kongko-kongko. Yang bayar terus cewek. Yang cowok gak pernah bayar. Itu sudah tanda-tanda. Jangan harap bahagia Pak, nanti kalau rumah tangga. Pak. Kalau setiap kali makan cewek yang bayar. Itu sudah kode keras. Bukan itu jodohmu. Pak. Apalagi dia bukan gak ada duit tapi pelit, matilah kita. Udah kode keras itu, bukan jodohmu. Tapi begitulah, apalagi kalau cewek lebih kental perasaan daripada pikirannya, logika gak jalan. Kalau udah jatuh cinta ini tak ada logika. Itu Anes Monika udah bilang. Terus gampang lagi terbuai dengan godaan pria. Totit. Aku tuh gak punya apa-apa. Aku hanya punya kamu. Nanti pas nikah, dia marah. Dia sedih. Terluka. Kamu mah gak punya apa-apa. Mobil gak punya. Rumah gak punya. Kamu gak punya apa-apa. Loh, kan aku udah bilang waktu pacaran. Aku gak punya apa-apa. Aku hanya punya kamu. Kamu bilang totit. Salahku di mana? Aku jujur, Pak. Jangan mau terbuai
Apalagi sama lelaki buaya. Tempatkan buaya di sungai, Pak, pada tempatnya, Pak, bukan di darat. Amin. Tweet, bukan sosmed lagi, di atasnya tweet. Kamu tahu nggak kenapa pelangi itu sebelah? Karena sebelah lagi di mata kamu. Kamu tahu nggak kenapa? Kamu tahu nggak tinta apa yang nggak bisa pudar? Apa? Tintaku padamu. Ini kita OVJ atau apa ini? Lapor Pak. Coba kunci C deh. Aduh, nyanyi aja lah kita. F, D, F. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang kau sayang padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang kau sayang padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Sama-sama. Tapi ku mengerti. Tapi ku mengerti sekarang kau sayang padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang kau sayang padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kita percaya bahwa semua jerih lelah kita akan terbayar suatu hari nanti. Amin. Roma 8 ayat 17. Roma 8 ayat 17 dan 18. Dikatakan demikian, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan siapa? Dengan Yesus. Dipermuliakan bersama dengan Yesus. Dikatakan bahwa kita akan menderita seperti Yesus. Kalau Yesus saja menderita, apalagi kita. Ketika kita bertobat, kita berubah, meninggalkan kefasikan manusia lama kita, menderita gak kita? Menderita gak? Menderita, dan gak mudah, gak gampang. Itu by proses, itu perjuangan. Kita bertarung dengan semuanya. Tapi selalu ada anugerah Tuhan yang menyertai setiap kita untuk memampukan kita. Orang-orang yang dipermuliakan bersama dengan Kristus adalah orang-orang yang mau menderita bagi Kristus. Karena dan bagi Kristus. Karena Kristus kita menderita, dan kita menderita bagi Dia, bagi kemuliaannya. Ayat 18 menjadi ayat penghiburan bagi setiap kita, yang menunjukkan bahwa pergumulan kita, pertandingan kita, perlombaan kita, jeripaya kita, perjuangan kita tidak akan pernah sia-sia. Akan terbayarkan suatu hari nanti. Saya mau kasih tahu,
semenderita apapun kita, seberat apapun persoalan atau penderitaan yang kita alami, kemuliaan Tuhan jauh lebih besar dari semuanya itu. Kemuliaan yang Tuhan sediakan di kerajaannya jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, jauh lebih indah dari apa yang kita alami selama di dunia ini. Yang setuju katakan amin. Dan mahal harga yang Tuhan bayar untuk menyediakan semuanya supaya kita bisa menikmati semuanya itu. Nyawanya. Bukan dengan emas, bukan dengan perak. Bagi kita, emas dan perak sesuatu yang berarti, berharga sekali bagi manusia di dunia ini. Tapi ada yang jauh lebih berharga. Apa itu pengorbanan Tuhan Yesus? Dia mempertaruhkan nyawanya bagi setiap kita agar kita diselamatkan. Bukan dengan uang kita diselamatkan, bukan dengan emas, bukan dengan perak. Uang sebanyak apapun tidak bisa menyelamatkan setiap kita. Dan kita jauh lebih berharga dari uang sebanyak apapun. Bahkan dunia ini tidak bisa menggantikan nyawa kita. Dunia ini tidak bisa menggantikan kita. Kita mahal di mata Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Makanya yang dipertaruhkan itu anaknya. Jadi kalau mau tanya berapa mahal harga kita, seharga anak tunggalnya. Mahal kita. Jadi jangan main-main dengan diri kita. Jangan pandang remeh diri kita. Kita itu mahal. Serius kita memperkarakan semua kebenaran ini. Ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penderitaan zaman ini, zaman sekarang ini. Selama kita ada di dunia, penderitaan banyak, masalah banyak, persoalan banyak, tantangan banyak, godaan banyak. Tetapi semuanya itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Percayalah. Tuhan akan menepati apa yang menjadi janjinya. Nggak perlu kita klaim. Ya, nggak perlu aku klaim janji Tuhan. Nggak perlu diklaim. Karena Tuhan itu nggak pernah ingkar janji, bah. Kita yang sering ingkar janji, bah. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Tuhan nggak pernah mengingkari, bah. Kita yang suka mengingkari. Nggak perlu klaim. Ya, diri kita yang perlu kita klaim apa yang kita janjikan sama Tuhan. Aku janji bertobat, Tuhan, aku berubah. Udah disembuhkan. Kalau Tuhan sembuhkan aku berubah Tuhan. Udah Tuhan sembuhkan, tapi tidak berubah. Coba, jahat enggak kita? Di rumah sakit pas mau mati. Tuhan, kalau aku sembuh Tuhan, janji aku Tuhan, ke gereja aku Tuhan. Janji? Iya Tuhan, janji. Betul Tuhan. Sembuhkan, enggak berubah, enggak ke gereja, enggak bertobat. Masih aja ke manusia lamanya, apa? Tuhan tegur lagi. Kenapa kamu seperti itu? Bukan aku yang salah Tuhan, otakku yang salah Tuhan. Coba. Makanya ya, pikir dulu kita sebelum ngomong. Apalagi kita ngomong sama Tuhan, bukan main-main. Sama presiden aja. Presiden gak bisa kita main-main kalau ngomong, betul gak? Apalagi sama Tuhan. Kita harus menghormati Tuhan. Ya kan? Kita harus menghormati Tuhan. Ketika berdoa pun kita harus dengan sikap hormat berdoa, apa? Harus dengan sikap hormat. Kita sedang berdoa sama Tuhan, berhadapan sama Tuhan, berkomunikasi sama Tuhan. Harus dengan sikap hormat yang setinggi-tingginya, Pak. Nggak bisa sambil main-main. Tuhan Yesus, hari ini aku berdoa meminta sesuatu. Atau sambil ngupil. Ya Allah, kita nih lagi ngomong sama Tuhan, Pak. Iya kan? Kalau bisa misalnya pas lagi doa pagi, lagi saat teduh, kita lagi sate. Itu betul-betul kita persiapan. Cuci muka, sisir rambut. Karena berhadapan sama Tuhan. Pakai baju yang rapi. Berhadapan sama Tuhan, Mbak. Jangan berdoa sambil ngantuk-ngantuk. Yang begini-begini gak menghormati Tuhan. Jadi kita harus menghormati Tuhan dan percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengasihi kita dengan sempurna. Dan bukti dari kasih Tuhan yang sempurna telah dinyatakan 2000 tahun yang lalu. Salib adalah bukti cinta kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kepedulian Tuhan. Tuhan mengerti bagi setiap kita. Sempurna kasih Dia bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita